Dr. Tifa menyebut banjir Sumatera sebagai hasil keserakahan ekstrem rezim Jokowi. Ke depan kita juga harus tambah tanam kelapa sawit. Nggak usah takut. Apa itu katanya apa? Membahayakan deforestation, ya kan? Namanya kelapa sawit, ya pohon. Banjir besar di Sumatera kembali memunculkan satu pertanyaan penting. Apakah ini murni bencana alam, atau ada kebijakan masa lalu yang ikut membentuk skala kerusakannya? Di tengah situasi ini, salah satu suara paling keras datang dari Dr. Tifa, figur yang sebelumnya dikenal publik karena tudingannya terkait ijazah Jokowi. Ia menyebut banjir Sumatera sebagai hasil keserakahan ekstrem rezim Jokowi. Pernyataannya langsung memicu perdebatan. Kan apakah kritik itu punya dasar? Mari lihat faktanya. Selama sekitar 1 dekade terakhir, Sumatera mengalami kerusakan lingkungan yang masif. Banyak laporan dari lembaga lingkungan menunjukkan pola yang sama. Hutan menyusut, izin perkebunan meluas, tambang bertambah, dan daerah aliran sungai makin tidak stabil. Ketika penyangga alam hilang, hujan yang tinggi tidak lagi ditahan tanah, air langsung turun sebagai banjir besar. Dr. Tifa mengatakan di akun X-nya bahwa banjir ini adalah akumulasi dari kebijakan yang terlalu longgar kepada industri ekstraktif, pembukaan lahan sawit, pertambangan, perubahan fungsi hutan, dan lemahnya pengawasan. Menurutnya, ini bukan kejadian tiba-tiba, tetapi hasil dari keputusan politik bertahun-tahun yang akhirnya meledak menjadi bencana. Di sisi lain, pemerintah tentu punya argumen bahwa banjir dipicu faktor alam, cuaca ekstrem, dan dinamika global. Namun persoalannya, kerusakan lingkungan tidak terjadi dalam satu musim hujan. Ia hasil dari pilihan panjang dalam tata kelola lahan. Dr. Tifa mengatakan, jika hutan dibuka besar-besaran, jangan heran das melemah. Jika tambang dibiarkan merongrong bukit, jangan heran longsor ikut memperbesar banjir. Jika sungai menyempit oleh proyek, jangan heran air meluap. Dr. Tifa menilai semua ini terjadi dalam masa pemerintahan Jokowi, sehingga menurutnya banjir sekarang tidak bisa dilepaskan dari warisan kebijakan tersebut. Yang jelas, bencana besar seperti ini memaksa kita melihat masalah secara jujur. Apakah tata kelola lingkungan selama 10 tahun terakhir sudah benar? Atau justru terlalu memberi ruang pada kepentingan modal? Karena fakta lapangan menunjukkan hal yang sama. Ketika hutan hilang, banjir datang lebih cepat, lebih besar, dan lebih mematikan. Dr. Tifa menyebut banjir bukan sebagai musibah biasa, tetapi sebagai vonis alam terhadap kebijakan masa lalu. Tugas pemerintah sekarang, termasuk Presiden Prabowo, adalah memastikan pola kerusakan tidak berlanjut. Karena kalau kebijakan tidak berubah, bencana semacam ini bukan akan berkurang, tapi akan jadi rutinitas tahunan.